rawan kecelakaan dan macet di ruas jalan lintas Sumatera. Jelang Nataru, lalu lintas di jalan lintas timur Sumatera terpantau lancar. Box culvert amblas, akses ruas jalan antar kecamatan di Desa Semuruk menjadi terhambat. Selamat sore pemirsa, hari ini Senin 23 Desember 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Zed Akbar. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, saudara, bekal informasi Jambi hari ini, kepolisian telah melakukan pemetaan sejumlah titik rawan kecelakaan dan kemacetan saat arus mudik Nataru. Pemetaan ini untuk meminimalisasi angka kecelakaan lalu lintas di ruas jalan nasional lintas timur Sumatera. Guna meminimalisasi angka kecelakaan lalu lintas pada saat arus mudik, perayaan Natal dan pergantian Tahun Baru 2025, Kepolisian Resort Muaro Jambi telah melakukan pemetaan sejumlah titik rawan kecelakaan di sepanjang Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera, mulai dari ruas Jalan Jambi menuju Sumatera Selatan hingga Jambi menuju Pekanbaru Riau. Berdasarkan data dari Kasat Lantas Polres Muaro Jambi, daerah rawan laka lantas diantaranya tikungan kilometer 42 Bukit Baling Kecamatan Sekernan, kemudian tikungan di depan Puskesmas Sungai Duren Kecamatan Jaluko, Simpang Desa Danau Lambo Kecamatan Marosebo, Simpang Air Hitam Kecamatan Sungai Gelam, dan Simpang 3 Puskesmas Pondok Meja Kecamatan Mestong. Berkaca pada jumlah kecelakaan yang terjadi pada Nataru di tahun sebelumnya, masyarakat diimbau untuk disiplin saat berlalu lintas. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, agar hati-hati di jalan, siapkan kendaraan Anda dengan baik, tidak usah ngebut-ngebut, taati aturan lalu lintas yang ada. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan keluarga menunggu di rumah. Selain rawan kecelakaan, Polres juga telah melakukan pemetaan terhadap daerah rawan kemacetan di Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera. Terdapat 4 titik yang menjadi rawan kemacetan, yakni Simpang Senaung dan Simpang Aur Duri Kecamatan Jaluko, kemudian Simpang Muara Kumpe Kecamatan Marosebo, dan Pasar Tumpah Sebapo Kecamatan Mestong. Dengan pemetaan yang dilakukan, diharapkan arus lalu lintas di titik rawan tersebut dapat dikelola dengan baik. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, arus lalu lintas di Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera Jambi menuju ke Sumatera Selatan saat ini terpantau aman dan juga lancar, dan diprediksi arus lalu lintas akan terus meningkat seiring mendekati perayaan Natal dan juga malam pergantian tahun. Berdasarkan pantauan arus lalu lintas pada pagi hari tadi di Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera, tepatnya di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, baik dari arah Sumatera Selatan menuju Jambi maupun dari Riau menuju Jambi masih terpantau lancar. Kendaraan roda 4 berplat polisi Pulau Jawa dan bus antar kota provinsi sudah mulai melintas di jalan lintas wilayah Jambi. Salah seorang pemudik, Albert, mengatakan tidak ada kemacetan selama perjalanan dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung hingga menuju Jambi. Hanya saja penerangan jalan yang belum maksimal yang harus menjadi perhatian semua pihak dalam menghadapi arus mudik maupun arus balik Nataru nantinya. Dari mana, Pak? Dari Serang, Banten. Banten menuju? Medan. Menuju Medan. Bersama keluarga kita ini? Ya, sama keluarga. Sejak kapan kita berangkatnya, Pak? Tanggal 22 malam. 22.
Artinya sebelum berangkat mobil dipastikan diservis dulu, cek ban. Para pemudik juga berharap pemerintah dan Pertamina dapat memastikan ketersediaan bahan bakar minyak di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum, terutama SPBU di jalan lintas yang dapat mendukung kelancaran pemudik menuju kampung halaman. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru di Provinsi Jambi diprediksi terjadi pada Selasa 24 Desember 2024. Kenaikan jumlah penumpang pada libur Nataru tahun ini mulai terjadi sejak 3 hari lalu. 3 unit mobil bus antar kota antar provinsi laju prima di Terminal Alam Barajo Kota Jambi dipenuhi penumpang. Penumpang bus tujuan Jambi menuju Jakarta dan Jambi menuju Bandung ini telah berada di Terminal Alam Barajo sejak pagi hari. Mereka menunggu kedatangan penumpang bus lainnya untuk diberangkatkan ke tempat tujuan pada pukul 11 siang. Menurut pengelola PO Laju Prima, puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru ini diprediksi terjadi pada Selasa 24 Desember 2024. Namun, kenaikan jumlah penumpang pada libur Nataru tahun ini mulai terjadi sejak 3 hari yang lalu. Harga tiket pada momen mudik libur Nataru naik dibandingkan dengan hari sebelumnya dari Rp430.000 menjadi Rp480.000 per penumpang. Untuk liburan Nataru ada kenaikan 25% dari biasanya. Biasanya saat 2 bis, kita bisa berangkatin 3 bis untuk tujuan Jakarta dan Bandung. Dimulai dari tanggal 20 Desember kemarin. Iya. Tidaknya hari ini di tanggal 23 sama besok 24. Di Terminal Alam Barajo Kota Jambi, sebagian besar penumpang berasal dari Jambi dengan tujuan Pulau Jawa dan asal Pulau Jawa tujuan Jambi. Hingga saat ini, kondisi Terminal Alam Barajo Kota Jambi terpantau aman dan nyaman untuk para pemudik. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, pemerintah kabupaten bersama Polres Batanghari mengeluarkan kebijakan untuk melarang beberapa kendaraan barang tertentu melintas selama libur Nataru. Pembatasan jam operasional kali ini, saudara, berlangsung hingga 1 Januari 2025. Kapolres Batanghari AKBP Singgi Hermawan mengatakan, sesuai kebijakan yang diterbitkan pemerintah daerah bersama Polres, sejumlah kendaraan angkutan barang tertentu dilarang melintas pada pukul 5 hingga 23 waktu Indonesia Barat selama libur Nataru. Pembatasan waktu ini mulai berlaku sejak 21 Desember hingga 1 Januari 2025. Jenis kendaraan yang dibatasi waktu melintas yakni jenis mobil barang sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta gandengan, mobil barang dengan kereta tempelan, dan mobil yang mengangkut hasil galian C, tambang dan bahan bangunan. Sementara untuk kendaraan pembawa BBM, bahan pokok, ternak hingga bantuan bencana alam dibebaskan untuk melintas atau tidak dikenakan pembatasan waktu. Selama kegiatan operasi milim untuk angkutan barang dibatasi jam operasionalnya. Jam 5 sampai 10 tidak boleh lintas terkecuali dia membawa sembako dan bahan bakar minyak. AKBP Singgi Hermawan berharap seluruh ketentuan itu dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa angkutan barang. Pembatasan waktu operasional kendaraan itu demi memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat saat menjalani libur Natal dan Tahun Baru 2025. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Jasa Raharja Kota Jambi mendirikan pos pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik libur Nataru. Pendirian pos pelayanan kesehatan di Terminal Alam Barajo Jambi ini untuk menjamin dan memastikan kondisi kesehatan baik penyedia jasa angkutan, petugas yang tengah berjaga dan juga pemudik. Jasa Raharja Kota Jambi membuka pos pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat yang melakukan perjalanan mudik libur Nataru di Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Pendirian pos pelayanan kesehatan kali ini untuk bisa menjamin dan memastikan kondisi kesehatan, baik penyedia jasa angkutan mudik, petugas yang tengah berjaga dan juga para pemudik. PJ Samsat Jasa Raharja Kota Jambi, Maisar, mengatakan, selain pemeriksaan tensi di pos pelayanan kesehatan kali ini, Jasa Raharja Jambi juga menyediakan pemeriksaan kadar gula darah, hipertensi, asam urat, dan tes urin bagi para pengemudi. Agar kondisi kesehatan selama perjalanan tetap terjaga, pemudik diimbau untuk memperbanyak minum air putih dan menjaga pola makan yang sehat. Kita ada pengobatan gratis dari Jasa Raharja untuk pelayanan dari tanggal 20 sampai tanggal 20 Desember 2024
pengobatannya yang mungkin pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan gula darah, asam urat, tensi, terutama untuk supir-supir yang mengadakan perjalanan, tapi semoga dia selamat sehat, perjalanannya sampai tujuan dengan selamat. Kepala Terminal Alam Barajo Desfredo mengatakan selain untuk memeriksa kesehatan para sopir dan kondektur bus, pos pelayanan kesehatan kali ini juga untuk bisa melayani pemeriksaan kesehatan bagi para penumpang yang melakukan perjalanan mudik. Diprediksi puncak kedatangan maupun keberangkatan akan terjadi pada Selasa 24 Desember 2024. Lonjakan penumpang sudah pada hari lalu terlihat kenaikan dari hari biasanya, terutama lonjakan ke daerah Pulau Jawa, Yogyakarta, Solo, kemudian ke arah Sumatera Utara. Desfredo menambahkan pelayanan kesehatan gratis kali ini akan dibuka hingga berakhirnya pengamanan Nataru tahun 2024. Yogi Ramadan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, masyarakat di Kota Sungai Penuh diimbau untuk bisa mewaspadai potensi bencana saat akhir tahun. Ya, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami, Saudara, di Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Kabupaten Batanghari berencana akan melaksanakan pangan murah. Langkah ini bertujuan untuk bisa mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok jelang Natal dan Tahun Baru. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Kabupaten Batanghari untuk mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok. Selain melakukan pengecekan ketersediaan sejumlah kebutuhan pokok di pasar, pemerintah daerah juga akan melaksanakan operasi pasar atau pangan murah. Rencana ini pun sudah dipersiapkan pemerintah dengan menggandeng pihak Bulog Jambi. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari Rahima mengatakan, pihak Bulog diminta untuk bisa membantu menyediakan sejumlah bahan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng kemasan hingga kebutuhan lainnya. Selain Bulog, pemerintah kabupaten juga akan melibatkan petani pangan lokal guna menyediakan beberapa jenis tanaman sayur mayur, cabai, serta buah-buahan untuk dijajakan di lokasi pangan murah. Rahima berharap langkah ini dapat mengendalikan harga bahan pokok sehingga tidak terjadi lonjakan harga yang begitu signifikan di pasaran pada saat mendekati Natal dan Tahun Baru. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, Perum Bulog Kerinci menjamin ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci saat Nataru aman dan juga mencukupi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi Fahlan Diandra langsung dari Kota Sungai Penuh. Halo, selamat sore Fahlan. Ya baik, selamat sore Hazet dan juga pemirsa TVRI Jambi. Dapat saya laporkan langsung dari Kota Sungai Penuh. Jelang menyambut perayaan Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru 2025, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog Kerinci menjamin ketersediaan stok bahan pangan untuk masyarakat Kabupaten Kerinci dan juga masyarakat Kota Sungai Penuh. Yang mana Perum Bulog Kerinci telah menyediakan sebanyak 800 stok beras yang akan mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dalam jangka waktu 3 bulan ke depannya. Selain itu, perusahaan Perum Bulog Kerinci juga menyediakan bahan-bahan pokok lainnya seperti minyak goreng, gula dan juga beras premium yang mana sebanyak 5 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Untuk persediaan gula, Perum Bulog akan menyediakan sebanyak 3 ton stok dan juga sebanyak 4 ton beras premium yang akan didistribusikan bagi masyarakat Kabupaten Kerinci dan juga masyarakat Kota Sungai Penuh. Selain itu, perusahaan umum Perum Bulog Kerinci juga mendirikan stand di depan kantor Perum Bulog Kerinci bagi masyarakat yang ingin membeli atau untuk persiapan Nataru bisa datang langsung ke kantor Perum Bulog Kerinci. Selain itu, Perum Bulog Kerinci akan
terus menambah ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat Kabupaten Kerinci dan juga masyarakat Kota Sungai Penuh, yang mana stok beras didatangkan dari daerah Lampung, Kota Jambi dan juga dari daerah Palembang. Perum Bulog juga akan mendirikan stand di daerah pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kerinci dan juga di Kota Sungai Penuh untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dalam menyambut Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru 2025. Azad. Ya, Fahlan, untuk sejauh ini bagaimana stabilitas harga yang ada di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh? Ya baik, terima kasih Azad. Dalam tiap bulannya, pihak Perum Bulog akan mendistribusikan sebanyak 250 hingga 300 ton beras yang akan didistribusikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci dan juga masyarakat Kota Sungai Penuh. Selain itu, Perum Bulog juga bekerjasama dengan pemerintah Kota Sungai Penuh dan juga pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menjamin ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Perusahaan Perum Bulog bersama pemerintah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci juga pasar-pasar tradisional dari Kabupaten Kerinci dan juga di Kota Sungai Penuh. Sekian Azad. Baik, hingga saat ini Perum Bulog Kabupaten Kerinci dan juga Sungai Penuh ini terus berkolaborasi untuk menjaga stabilitas harga menjelang Nataru. Terima kasih Fahlan atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Sementara itu, saudara, pasokan LPG 3 kg di Kabupaten Batanghari selama libur Nataru dipastikan aman dan mencukupi. Pasokan 300.000 tabung LPG 3 kg yang masih tersedia selama Desember ini akan disebar ke setiap pangkalan di masing-masing kecamatan. Pemerintah Kabupaten Batanghari telah melaksanakan rapat bersama dengan agen gas LPG terkait ketersediaan tabung gas LPG bersubsidi 3 kg selama Natal dan Tahun Baru. Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Batanghari Agus Rahmat mengatakan, dari hasil rapat dipastikan pasokan tabung gas LPG 3 kg mencukupi selama Natal dan Tahun Baru. Pasokan 300.000 tabung gas LPG 3 kg yang masih tersedia selama Desember ini akan disebar ke setiap pangkalan di masing-masing kecamatan. Pasokan gas kemarin kami sudah juga konfirmasi juga dengan dari bidang perdagangan bahwa untuk pasokan gas kita 300.000 per bulan ya, 300.000 per bulan, stoknya aman dan lancar. Kemarin juga kami sudah konfirmasi ke Pertamina berkaitan dengan gas ini, apabila memang nanti ada kekurangan stok, mereka siap membantu. Agus Rahmat menambahkan 300 tabung gas LPG 3 kg tersebut tersebar di 8 agen yang ada di Kabupaten Batanghari. Agus Rahmat meminta kepada seluruh agen agar dapat menjaga ketersediaan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama libur Nataru. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Akses ruas jalan penghubung antar kecamatan di Desa Semurung, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun jebol. Kondisi ini menyebabkan arus transportasi warga menjadi terhambat. Aktivitas warga di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun terganggu akibat box culvert di ruas Jalan Pau menuju Air Hitam rusak. Selain hujan, kerusakan box culvert ini juga disebabkan karena air sungai yang mengikis bahu dan badan box culvert dan juga truk batu yang melintas. Jalan di RT 02 Dusun Semurung, Desa Semurung ini merupakan satu-satunya jalan penghubung antar kecamatan. Usman, salah seorang warga Desa Semurung, mengatakan kerusakan ruas jalan ini sangat mengganggu aktivitas warga. Kerusakan ruas jalan ini telah terjadi sejak 6 bulan terakhir, di mana kondisi badan dan bahu box culvert telah banyak yang longsor dan amblas. Tadi pagi sekitar jam 8, gara-gara mobil bawa batu pagi tadi. Tidak bisa lewat, Bang. Sama sekali tidak bisa lewat. Motor bisa lah, cuman jalannya kecil, tinggal 8. Ini satu-satunya jalan. Warga Desa Semurung terpaksa harus bergotong royong memasang papan dan kayu agar kendaraan warga dapat melintas. Untuk sementara, ruas jalan ini belum dapat dilintasi kendaraan roda 4 dengan bobot yang melebihi kapasitas muatan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, BPBD Kota Sungai Penuh mengimbau seluruh masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi bencana pada akhir tahun 2024. Selain kebakaran, potensi bencana hidrometeorologi lainnya juga kerap terjadi di Kota Sungai Penuh.
Pada beberapa minggu terakhir, cuaca ekstrim kerap melanda sejumlah wilayah di Kota Sungai Penuh. Menyikapi kondisi cuaca tersebut, BPBD Kota Sungai Penuh mengimbau seluruh masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi bencana yang kerap terjadi pada saat cuaca ekstrim. Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh Evan Drianto mengatakan, selain musibah kebakaran, potensi bencana hidrometeorologi lainnya juga kerap terjadi di Kota Sungai Penuh. Pada awal tahun 2024, meluapnya Sungai Batang Merau menyebabkan sebagian besar wilayah di Kota Sungai Penuh dilanda banjir. Mengimbau pada masyarakat yang berada di bantaran Sungai Batang Merau untuk selalu memantau daripada ketinggian muka air, karena banjir di daerah kita itu bukan lagi musiman, tapi boleh kita katakan banjir tahunan, dan masyarakat kami berharap juga lebih ekstra dalam hal antisipasi bencana banjir. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana, Evan Drianto mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh agar tidak membuang sampah di sungai dan tidak membuka lahan di wilayah perbukitan. Fahlan, TVRI Jambi, melaporkan. NTP Provinsi Jambi pada bulan November 2024 naik 3,78% atau 168,54 dibandingkan dengan NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP ini, saudara, dipengaruhi karena naiknya indeks harga yang diterima dan juga dibayar oleh para petani. Nilai tukar petani merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di pedesaan. Tak hanya itu, NTP juga menunjukkan daya tukar atau terms of trade dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, NTP Provinsi Jambi pada November 2024 naik 3,78% atau 168,54 dibandingkan NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP ini dipengaruhi naiknya indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Indeks harga yang diterima petani naik 4,24%, sementara untuk indeks harga yang dibayar petani naik 0,44%. Berdasarkan hasil pemantauan harga pedesaan di 10 kabupaten kota pada November 2024, NTP Provinsi Jambi naik 3,78% dibandingkan NTP bulan Oktober 2024 dari 162,40 menjadi 168,54. Kenaikan NTP pada November 2024 disebabkan naiknya indeks harga hasil produksi pertanian. Kenaikan NTP pada November 2024 dipengaruhi naiknya NTP pada dua subsektor pertanian, yakni subsektor tanaman perkebunan rakyat 4,80% dan subsektor peternakan 1,9%. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, Saudara, Bupati Masuri resmi buka UMKM Bungo Fest 2024 di lapangan Pusparagam Semagor, Muara Bungo. Informasi selengkapnya kami hadirkan di segmen editorial usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami dan masih dalam segmen advertorial. Saudara, dukung pelaku ekonomi kreatif, Bupati Bungo resmi membuka secara langsung UMKM Bungo Fest 2024. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kecintaan masyarakat Bungo terhadap produk lokal. Kabupaten Bungo melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak Bungo menggelar kegiatan akhir tahun yakni Bungo UMKM Fest 2024. Kegiatan ini dipusatkan di lapangan Pusparagam atau Semagor, Kecamatan Pasar, Muara Bungo. Kegiatan yang diselenggarakan selama 2 hari resmi dibuka Bupati Bungo didampingi unsur Forkopimda. Bupati Bungo Masyuri mengatakan, tujuan dilakukan Bungo UMKM Fest 2024 ini sebagai bentuk promosi produk lokal yang ada di setiap dusun maupun kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo, serta memiliki tujuan sebagai penguatan jaringan dengan membangun konektivitas antar pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu, tidak kalah pentingnya melalui kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan kesadaran untuk mendorong masyarakat Kabupaten Bungo untuk lebih mencintai produk lokal.
serta juga memberikan platform bagi pelaku usaha, terutama pelaku UMKM, untuk menunjukkan kreativitasnya melalui berbagai lomba yang diadakan antar pelaku UMKM oleh pemerintah Kabupaten Bungo. Hari ini kita buka UMKM Fest Kabupaten Bungo tahun 2024. Pertama, apresiasi kepada Dinas UMKM, Koperasi Perindak yang menyelenggarakan kegiatan ini, kemudian juga Koperasi selamat dan terima kasih kepada para UMKM kita yang ikut aktif juga mengikuti UMKM Fest ini. Mudah-mudahan tahun depan lebih banyak lagi karena memang banyak sekali yang sudah kita bantu. Adapun tema kegiatan Bungo UMKM Fest 2024 ini, yakni mewujudkan kreativitas dan mendorong perekonomian lokal. Dari kegiatan tersebut, Bupati Bungo juga memberikan apresiasi kepada pelaku UMKM Bungo berupa sertifikat bagi pelaku UMKM yang berprestasi, pemberian bantuan alat produksi bagi pelaku usaha rumahan. Selanjutnya, Bupati beserta Ketua TPPKK Bungo juga menerima penghargaan dari Bank Sembilan Jambi sebagai inisiator bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bungo. Kegiatan ini diakhiri dengan peninjauan stand bagi para pelaku UMKM. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kelulusan P3K Pemprov Jambi saat ini masih menunggu hasil dari BKN. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pasca menyelesaikan tahapan Computer Assisted Test untuk penerimaan P3K gelombang pertama di tahun 2024 kali ini, pemerintah Provinsi Jambi menjamin bahwa kelulusan P3K akan diumumkan berdasarkan hasil dari penilaian akhir BKN. Pemerintah Provinsi Jambi menjamin kelulusan P3K akan diumumkan berdasarkan hasil penilaian Badan Kepegawaian Nasional. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Henry Zal mengatakan, hasil kelulusan P3K sepenuhnya akan mengikuti hasil verifikasi akhir yang dilakukan oleh pihak BKN. Kelulusan pada pelaksanaan penerimaan P3K daerah menjadi kewenangan dan keputusan mutlak BKN. Pemerintah Provinsi Jambi melalui BKD hanya sebagai panitia pendamping pada pelaksanaan penerimaan tersebut. Pada seleksi CAT pada bulan Desember yang lalu ada 37 dari 5.126 pelamar yang tidak mengikuti tes. Tahapan selanjutnya itu pengumuman dari BKN nanti, dan itu hasil akhirnya itu kami masih menunggu pengumuman dari BKN. Ya, semua keputusan hasil dari seleksi kemarin itu adalah kewenangan dari BKN, dan kami panitia daerah itu hanya menjadi panitia pendamping. Berdasarkan keputusan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jambi membuka kuota penerimaan P3K di tahun 2024 sebanyak 1.536 formasi yang didominasi oleh formasi guru. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, Kanwil Kemendak Provinsi Jambi mulai melaksanakan persiapan rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah. Saat ini tahapan penyelenggaraan ibadah haji dimulai dengan tahapan perekrutan petugas kloter. Provinsi Jambi mulai melaksanakan persiapan rangkaian penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah. Kepala Kanwil Kemendak Provinsi Jambi Mahbub Daryanto mengatakan, persiapan penyelenggaraan ibadah haji untuk calon jemaah haji asal Provinsi Jambi mulai dilakukan dengan melaksanakan perekrutan petugas kelompok terbang kloter. Total ada 17 petugas kloter yang disiapkan untuk mendampingi dan melayani jemaah haji, baik ketua kloter, pembimbing ibadah, dan petugas non-kloter. Tahapan perekrutan petugas kloter ini seluruhnya telah selesai dengan penerapan sistem Computer Assisted Test sebanyak 2 kali dari tingkat dasar. Petugas kloter hasil seleksi selanjutnya akan mengikuti pelatihan selama 10 hari yang jadwalnya sedang menunggu petunjuk pusat.
Meski kuota haji asal Provinsi Jambi tahun 1446 Hijriah secara spesifik belum diumumkan oleh pemerintah pusat, namun diperkirakan masih di kisaran 3.000 jamaah yang terbagi dalam 7 kloter. Sudah rekrutmen petugas untuk yang melayani jamaah bersama yang mendampingi jamaah, petugas kloter. Sudah kami minggu lalu sudah kami seleksi dan sudah selesai, dan insya Allah berjalan dengan objektif lah. Dan kita menggunakan sistem CAT, Pak. 2 kali CAT mulai dari tingkat paling bawah di kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota, terus di tingkat Kanwil. CAT juga di tingkat Kanwil. Berdasarkan rencana perjalanan haji tahun 1446 Hijriah, jemaah haji asal Indonesia akan mulai diberangkatkan pada tanggal 2 Mei 2025. Randy Arta, TVI Jambi, melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Zaid Akbar. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.